Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Anbiya wabarakatuh. ibalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Wabil khusus Bapak dan Ibu yang bergabung dalam majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, kami akan bacakan adab atau tata tertib mengikuti kajian. Senantiasa berpakaian sopan dan rapi. Bila Bapak dan Ibu terasa mengantuk dan melakukan kegiatan lain, harap dinonaktifkan videonya. Selanjutnya, hadirkan hati dan pikiran selama kajian agar mendapat keberkahan dari kajian ini. Untuk menghindari kegaduhan selama kajian, host akan menonaktifkan video Bapak dan Ibu. Bila ada pertanyaan, mohon tulis lewat chat atau lambaikan tangan saat sesi tanya jawab. Mohon jamaah mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema kajian pada hari ini. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ibunda Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah, MAG, dengan tema Kiat Membangun Keluarga Sakinah. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Nina dan Bapak semua. Alhamdulillah. Beliau ini adalah dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Penulis buku tentang keluarga sakinah, diantaranya Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah dan Problema Rumah Tangga dan Solusinya. Pencipta lagu pop Islami dalam album berjudul Hijrah berbentuk CD. Beliau juga membuat CD tentang pengajaran Al-Quran, surat-surat pendek dan terjemahannya. Dan beliau akan menyampaikan tausiahnya selama 90 menit sampai jam 6:30 dilanjut dengan sesi tanya jawab 30 menit. Untuk menyingkat waktu, marilah kita membuka kajian ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kepada Bunda Ustazah waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya mohon operator untuk men-share PowerPoint yang kemarin sudah saya kirim melalui operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya Allah memberikan kesempatan kepada kita bersama dapat berkumpul di dalam acara kuliah subuh meskipun via Zoom, tapi kita yakin karena nawa itu kita masing-masing satu, yaitu ingin saling berbagi dalam kebenaran ajaran agama kita. Mudah-mudahan niat kita ini menyatukan kita meski via media sosial seperti ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menegakkan Islam sebagai agama yang benar. Dan hari ini kita merasakan betapa indahnya menjadi seorang pemeluk Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya merasa sangat mendapat kehormatan, diberi kesempatan untuk bisa sharing dengan Bapak dan Ibu-Ibu di sini. Walaupun semula saya ragu juga ini pasti Bapak dan Ibu-Ibu audiensnya sangat-sangat berat bagi saya yang sebenarnya menguasai ilmu jauh lebih dalam dari saya. Tetapi karena terpanggil oleh panggilan dari Allah dalam surat Wal Asri, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Makanya saya menyatakan, baiklah melalui Pak Asril yang saya panggil Uda karena beliau juga dari Sumatera Barat, maka saya menyatakan bersedia. Bapak dan Ibu, saya tampil di hadapan Bapak dan Ibu bukan berarti saya lebih tahu, saya lebih dalam ilmu saya dari Bapak dan Ibu semua. Tapi karena semangat saya ingin berbagi. Saya hanyalah seorang guru yang mengajar mahasiswa. Tapi kebetulan memang saya juga seorang konsultan keluarga, sudah 20 tahun menjalani profesi ini untuk Sumatera Barat dan juga beberapa di wilayah di Indonesia yang saya menjadi konsultan keluarga. Nah, dari beberapa pengalaman-pengalaman saya sebagai konsultan, kemudian saya mengajar di kampus, juga di Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah, itu bidang bimbingan konseling keluarga Islami. Saya di Pasca Sarjana juga mengajar yang berbau pendidikan Islam. Maka saya ingin berbagi pada kesempatan ini dengan Bapak dan Ibu-Ibu semua. Sesungguhnya hari ini kita akan bicara satu hal yang penting, yaitu tentang keluarga sakinah. Keluarga sakinah tidak bisa diabaikan menjadi pembicaraan yang hangat hari ini. Saya kebetulan selain dari hari ini di Pondok Indah, itu setiap Senin malam ada acara namanya kuliah konseling keluarga dan perkawinan yang diadakan oleh Persatuan Konseling Malaysia yang tempatnya di Kuala Lumpur, itu juga mengadakan kuliah online. Nah, itu pesertanya juga melalui YouTube dan Zoom setiap minggu hari Senin jam 7.30 sampai jam 9. Sampai 1.000 sampai 1.500 pengikutnya setiap Senin itu. Nah, ini juga bicara tentang keluarga, seputar keluarga. Sudah berjalan lebih kurang 3 bulan. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin sharing di sini tentu dengan harapan sharing saya di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mencoba menggabung sebagai seorang akademisi dari beberapa hasil penelitian yang ditemukan, kemudian dari beberapa pengalaman saya sebagai konsultan. Jadi kalau teori tentang bagaimana membangun keluarga itu sudah sangat banyak kita bisa baca di beberapa buku. Tapi yang hari ini
adalah apa yang dilaksanakan orang sehingga keluarga bisa terwujud sakinah di dalamnya. Nah, ini yang ingin kita share dengan Bapak dan Ibu-ibu semua. Ketika kita bicara tentang keluarga sakinah, jelas disebut hari ini sebagai keluarga yang harmonis, ya. Keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang merasakan ketenangan, dia hidup bahagia dan saling berkasih sayang. Nah, ini yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga itu yang anggotanya merasa nyaman, ya, kemudian dia hidup di lingkungan anggota yang lain juga merasa nyaman, terwujud saling mengasihi, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, serta saling mendukung dan mendorong anggota keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, yang mengistilahkan sakinah mawaddah warahmah itu adalah Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada catatan penting yang perlu kita catat di sini, bahwa keluarga sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak pernah mengalami konflik. Nah, keluarga sakinah mengalami konflik juga, tetapi bagaimana pasangan tersebut bisa memanage konflik dengan baik. Jadi ketika konflik terjadi, pasangan tersebut memanage dengan baik, sehingga konflik tersebut memberi kontribusi positif, membuat ketahanan keluarganya semakin kuat, membuat keharmonisan keluarganya semakin meningkat. Nah, karena apa? Karena konflik itu merupakan bagian dari dinamika rumah tangga yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kenapa? Karena di dalam sebuah keluarga adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda dari lingkungan yang berbeda, yang dididik dengan cara yang berbeda, kemudian menghasilkan karakter, watak, dan sikap masing-masing berbeda satu sama lain. Nah, mempunyai visi dan misi yang juga berbeda. Bagaimana ini enggak beratnya di dalam sebuah keluarga? Maka nonsen kalau sebuah rumah tangga itu tidak pernah ada konflik. Nah, konflik terjadi, tetapi rumah tangga sakinah bisa menyikapi konflik itu dengan positif. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak di dalam beberapa kasus yang saya temui, ternyata tidak semua orang paham sesungguhnya apa sih tujuan berkeluarga itu. Nah, ada mungkin mengerti satu di antara sekian tujuan. Nah, mari kita lihat sebetulnya apa tujuan berkeluarga itu, dilihat dari beberapa ayat dan hadis yang ada. Satu, tujuannya adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah jelas tegas mengatakan dalam salah satu hadis, nikah itu adalah sunnahku. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk ke dalam kelompok umatku. Nah, pertama tujuannya adalah mengikuti sunnah Rasul. Kedua, kita manusia tidak bisa dihindari bahwa kita memiliki naluri untuk saling mencintai, saling berkasih sayang antara lelaki dan perempuan. Dan kita juga memiliki kebutuhan biologis satu sama lain. Nah, untuk memenuhi naluri manusia tersebut, dihalalkanlah melalui sebuah akad nikah yang diucapkan pada prosesi pernikahan. Nah, apalah artinya sebuah kalimat dalam prosesi ijab kabul? Tetapi itu penting untuk menghalalkan ya penyaluran naluri tersebut dapat bisa secara halal, terhormat, dan beretika, serta manusia dapat mempertanggungjawabkan penyalurannya itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ijab kabul itu luar biasa beratnya, bukan hanya sekedar ucapan, tapi di samping sebuah syarat penyaluran secara halal, terhormat, dan beretika, di sana juga terletak adanya tanggung jawab kedua pihak nanti di hadapan Allah. Bagaimana mempertanggungjawabkan dari janji pada waktu ijab kabul itu kelak terhadap Allah. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, wahai pemuda, siapa yang telah sanggup lahir dan batin untuk menikah, maka kawinlah.
Karena perkawinan itu akan dapat menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Siapa yang belum sanggup untuk kawin, hendaklah ia berpuasa. Karena puasa baginya adalah obat yang dapat mengurangi syahwat. Nah, ini tadi kenapa kita katakan bahwa perkawinan itu adalah dalam rangka menghalalkan penyaluran naluri kemanusiaan manusia. Ketiga, pernikahan itu adalah untuk melahirkan keturunan yang sah, yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita sering barangkali menginginkan dalam pernikahan itu mendapatkan anak cantik, cerdas, ya, membanggakan keluarga. Tapi ternyata di dalam ajaran Islam tidak sekedar itu yang diinginkan Allah. Kalau kita cuma punya anak cantik, anak yang cerdas, ilmunya tinggi, hartanya banyak, itu cuma perhiasan dunia. Ya. Tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Yang diinginkan di situ adalah kita punya anak, tapi tanggung jawabnya besar sekali. Anak ini kita didik, kita bina bagaimana dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, kita bisa lihat dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya adalah hamba-hamba Allah yang pilihan selalu memohon. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak cucu keturunan kami sebagai biji mata yang menyejukkan jiwa kami. Ya, jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, berat ini melahirkan ini anak-anak yang kelak menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Nah, inilah ending dari pendidikan kita terhadap anak. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, yang keempat, pernikahan itu adalah untuk menjadi lahan ibadah dan amal soleh. Jadi dalam Islam itu kita memang sudah mengikrarkan di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa tujuan hidup kita itu nggak lain adalah seluruh hidup dan matiku hanyalah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka dari sudut pandang ini, ketika seseorang menikah, ketika dia melaksanakan pernikahan, itu sejak dari bangun tidur sampai malam hari, sampai dia melayani suami kembali, besok pagi mengurus anak dan keluarga lagi, semuanya itu jika dia niatkan ikhlas karena Allah, dia akan menjadi lahan amal soleh. Pengalaman saya pernah seorang ibu memohon bantuan saya ketika anaknya yang sudah berumur 36 tahun, seorang perempuan, dia lulusan S2 perminyakan di luar negeri, kemudian bekerja di Pertamina, lebih banyak tugasnya di laut lepas, dan dia sudah sangat mapan, punya apartemen, punya gaji yang banyak, ya sudah cukup. Tapi keluhan si ibu apa? Anak tadi nggak mau menikah. Lalu ibu menyampaikan kepada saya nggak ngerti lagi Bu Ulfa, bagaimana caranya menyentuh anak saya ini. Tetap dia tidak mau menikah gitu. Katanya dia tetap sholat, kalau soal anak yang sholat, dia sholat kok, dia baca Quran kok, untuk ibu udah cukup. Akhirnya saya diminta datang ke Jakarta, membantu melakukan approach kepada si anak, melakukan konseling. Saya coba dalami apa yang terjadi pada anak tersebut. Nah, rupanya si anak itu mengatakan kepada saya, Tante, katanya, saya kok merasa pernikahan itu cuma memberatkan doang. Gak ada gunanya saya menikah. Saya sekarang udah punya gaji besar, sudah punya rumah, punya apartemen, punya mobil, ya. Nah, bagi saya itu sudah aman kok hidup saya gitu. Kalau untuk orang tua saya udah sholat, puasa, kok saya Tante baca Quran juga. Laki-laki itu nggak terlalu penting lah buat saya. Nah, disitulah saya coba mengembalikan tujuan hidup si anak, ya, visi misi hidup si anak, ya, kembali kepada Islami.
Nah, saya katakan, sayang, apa bedanya seorang wanita yang tidak menikah dengan wanita yang menikah? Ketika kamu menikah, ketika kamu tidak menikah, oke, kamu sholat, kamu puasa, kamu dapat pahala, dikasih oleh Allah. Nah, ini pahalanya untuk kamu. Tapi kamu kalau menikah, sejak dari pagi kamu melakukan apa saja aktivitas untuk membahagiakan keluargamu, suami dan anak-anakmu, sampai tidur malam hari, sampai besok pagi lagi, itu semuanya dikasih oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Nah, peluang ibadah dan amal saleh di dalam melaksanakan aktivitas menjalani peran di dalam keluarga ini kamu tidak dapatkan. Kamu cuma dapatkan, kamu dapat pahala dari puasa dan sholat kamu saja. Itu saja, nak. Nah, akhirnya saya coba sentuh lagi lebih dalam, tapi alhamdulillah berhasil dan sekarang dia sudah menikah. Itu satu contoh kasus. Jadi tujuan ini yang sering kadang-kadang perlu kita tanamkan pada anak kita. Makanya hari ini banyak pernikahan usia muda, baru beberapa tahun menikah, dia sudah bosan gitu. Dia merasa jadi beban pernikahan itu. Akhirnya dia pikir, ya udah saya bubar aja gitu. Nah, kayaknya rumit amat sih pernikahan ini. Nah, karena dia lupa gitu. Aktivitas itu terasa memberatkan. Padahal itu adalah lahan amal soleh. Oke. Yang kelima, tujuan kita menikah itu adalah untuk menegakkan rumah tangga Islam. Keluarga itu adalah kesatuan terkecil dalam masyarakat yang sangat besar peranannya dalam mewujudkan masyarakat yang Islami. Apabila masyarakat yang Islami itu terwujud, maka artinya keluarga memberi kontribusi besar bagi tegaknya dakwah Islam. Nah, apakah kita sudah berjuang itu untuk mewujudkan rumah tangga Islami itu? Ada beberapa petunjuk dalam Al-Quran ya, bagaimana kita bisa mewujudkan rumah tangga Islami. Saya menempatkan di dalam PowerPoint ini beberapa ayat. Silakan Bapak dan Ibu-ibu buka nanti ketika sudah punya waktu di rumah ya, satu persatu. Ini ada beberapa petunjuk yang bagus untuk kita baca. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini ada fakta yang tak bisa dibantah, ya, bahwa ternyata di zaman modern ini keluarga sakinah itu menjadi barang mahal. Sulit ditemukan di tengah keluarga modern orang-orang yang bisa harmonis, bisa sakinah, bisa tenang, damai. Justru yang terjadi apa? Semakin banyak rumah tangga mengalami konflik karena berbagai sebab. Semakin meningkat perceraian juga karena berbagai sebab. Semakin meningkat penyimpangan perilaku, semakin meningkat kasus KDRT, semakin bertambah terus jumlah perceraian di Indonesia. Saya ingin membagi data kepada Bapak Ibu, ya, bagaimana sekarang data tentang perceraian di Indonesia, ya cukup mengerikan. Dalam slide saya paparkan, kita bisa melihat semua. Ini saya coba ambil data dari tahun 2015 sampai 2017, ya, bahwa angka perceraian di Indonesia itu terlihat selalu mengalami peningkatan. Nah, kita lihat misalnya pada tahun 2015, nah itu tercatat 394.000 perkara, ya, yang diputus 353 perkara, 353.000 perkara. Oke, kemudian tahun 2016, slide berikut kita lihat ya, 2016 itu tercatat sebanyak, ya, kita mohon operator tolong standby dengan slide ya. Slide berikut tercatat sebanyak 403.000 perkara. Nah, ini nggak main-main. Yang diputus 365.000 perkara. Itu dari teman-teman saya di PA Jawa Barat itu menyampaikan 1 tahun saja di Jawa Barat itu sudah 5.000 kasus ya yang diajukan untuk cerai gugat dan cerai talak. Nah, sementara sebanyak 419.000 pasangan bercerai sepanjang tahun 2018. Coba perhatikan, kalau tadi 2017 tercatat 415.000 kasus, 2018 sudah 419.000 kasus. Saya belum melacak lagi 2019 dan 2020. Nah, ini fakta yang tidak bisa dibantah. Oke, kita lihat next slide. Apa sebetulnya yang menjadi penyebab perceraian? Bapak dan Ibu,
Saya kumpulkan dari kasus-kasus yang ada di pengadilan dan beberapa kasus konsultasi keluarga yang saya tangani ya sebagai konselor. Satu, persoalan ekonomi. Ya, tetap persoalan ekonomi menjadi persoalan yang cukup hangat menjadi penyebab perceraian. Apalagi ketika memang kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang merosot seperti ini. Yang kedua, nah ini yang tanpa kita sadari bersama, ternyata terlalu sibuk dengan media sosial itu juga memicu perceraian, cukup tinggi memicu perceraian. Dia menjadi dapat mengganggu quality time bersama keluarga. Jadi ketika di rumah seorang suami masih sibuk dengan media sosial, ya padahal di sana istri butuh waktu, anak-anak butuh waktu untuk quality time, atau sebaliknya istri juga seperti itu. Ini juga memicu timbulnya perceraian. Kemudian perselingkuhan, apakah itu hanya sebatas perselingkuhan yang tidak sampai kepada zina dalam konteks yang sesungguhnya atau zina yang sesungguhnya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pihak ketiga, apakah itu karena mertua, ipar, teman, dan lain sebagainya. Pertengkaran yang terus-menerus, poligami. Nah, kemudian juga sikap yang menjengkelkan dari pasangan. Apakah itu karena sikap pasangan yang egois, ya, komunikasi pasangan yang buruk, pasangan yang pendendam, pasangan tidak care terhadap keluarga, pasangan kurang bertanggung jawab, pasangan yang memandang rendah pasangan keluarganya, ya. Atau juga ada sebab karena merasa pernikahan itu sebagai beban. Mereka belum siap memasuki sebuah perkawinan. Ada juga sebab yaitu karena cinta yang hilang di akhir usia perkawinan. Nah, kemudian ada juga karena pasangan tidak mau menyelesaikan masalah. Setiap ada masalah, pasangan selalu menghindar. Nggak mau dia menyelesaikan masalah. Dan ada juga yang memiliki asumsi negatif terhadap pernikahan seperti tadi ya, yang saya katakan pada contoh kasus di awal tadi. Dan banyak lagi hal-hal lain. Saya tidak memaparkan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dari penyebab-penyebab tersebut kita bisa mendapat gambaran ya, beberapa hal yang dapat memicu perceraian. Tetapi ada hal lain ya yang saat ini menjadi tantangan berat dalam kehidupan rumah tangga, yaitu perubahan sosial yang terjadi. Tanpa kita sadari, globalisasi, kemajuan informasi, komunikasi, teknologi, komunikasi, dan informasi pada hari ini di satu sisi memang membawa dampak positif bagi kehidupan kita masyarakat. Tapi di sisi lain membawa ekses terhadap terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial ini kemudian membuat terjadinya pula pergeseran-pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat. Nah, banyak ternyata rumah tangga yang tidak siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Sehingga apa yang terlihat dari beberapa hasil penelitian, pola hidup masyarakat dari sosial religius cenderung ke arah pola kehidupan masyarakat yang individualistis, materialistis, dan sekuler. Kita makin sulit menemukan keluarga yang dapat menghidup suburkan ibadah dan amal soleh dalam rumah tangganya. Kedua, nilai-nilai religius dan tradisional masyarakat cenderung berubah menjadi masyarakat modern yang bercorak sekuler dan serba boleh, serta toleransi berlebihan atau permissive society. Nah, pergeseran nilai itu juga sudah terjadi di dalam rumah tangga. Ketiga, pola hidup sederhana dan produktif masyarakat cenderung ke arah pola hidup mewah dan konsumtif. Susah sekarang ini mencari keluarga yang menerapkan pola hidup hemat, nah, qanaah dan menjauhi pola hidup boros. Kemudian keempat, struktur keluarga yang semula keluarga besar, extended family, cenderung ke arah keluarga inti, nuclear family. Bahkan cenderung kepada keluarga tunggal, single parent family. Jadi hubungannya cuma dengan ayah dan ibu yang akrab. Si anak nggak akrab lagi dengan om, dengan tante, dengan ete, ya, dengan segala macam di dalam keluarga besar, unsur-unsur dalam keluarga besar itu nggak hangat lagi. Karena itu diciptakan hal seperti itu dalam keluarga. Misalnya contohnya hari ini, di dalam rumah tangga modern itu kamar itu diperuntukkan di kamar orang tua, nih kamar anak si A, kamar anak si B. Giliran neneknya datang, nah si orang tua ada mengemis kepada ibunya. Aduh sayang, tolong dong, nenek datang, nah nginap di kamar kamu ya, kepada si A. Nah si A bilang sama ibunya, ya boleh lah mam. 1 hari 2 hari, dia bilang sama mamanya, mam, kapan nenek mau pulang ini? Lama banget nenek sini terganggu privasi aku.
Udah, nanti tanya pula si B. Sayang, bisa ya tempat kamu lagi ya nenek ya. Nah, kita merasa terganggu dengan kehadiran keluarga besar tadi karena enggak merasa ada hubungan yang kuat gitu. Karena kita ciptakan rumah seperti itu. Saya masih ingat kalau saya masih kecil itu dulu kita punya kamar, hanya kamar orang tua, kamar kita anak-anak. Kalau nenek datang itu ngumpul di kamar anak-anak, tidurnya bersama, enak banget. Cerita sampai malam. Kalau om datang juga ngumpul bersama di situ cerita gitu. Nah, tetapi tercipta itu bagaimana kehangatan hubungan, kekuatan silaturahmi yang luar biasa. Nah, yang kelima, hubungan kekeluargaan yang semula erat dan kuat. Tight family relationship cenderung menjadi longgar dan rapuh. Lost family relationship. Sering dalam rumah tangga modern sekarang suami istri merasa asing satu sama lain. Anak dan orang tua merasa asing satu sama lain. Kemudian yang keenam, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga perkawinan saat ini mulai diragukan. Jadi masyarakat cenderung memilih hidup bebas, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Ketika saya bertanya ada beberapa orang yang tidak mau menikah, dia mengatakan gak pentinglah pernikahan itu. Saya katakan kamu butuh loh untuk saling mencintai berkasih sayang. Dia bilang gampang, saya punya mantan pacar, saya punya mantan mantan teman dekat dan lain sebagainya gitu. Dan itu terpenuhi kok dengan cara seperti itu. Nah, dia tidak tahu bahwa lembaga dia membuat yang hal-hal yang seperti itu akan menjerumuskan kepada dosa dan maksiat. Nah, yang ketujuh hasil penelitian ini Pak Dadang Hawari dan kawan-kawan juga bahwa ambisi karir dan materi yang sebelumnya menganut azas-azas hukum dan moral serta etika cenderung berpola hidup sekarang ini dengan tujuan menghalalkan segala cara. Nah, bayangkan ketika kita mengagungkan karir dan materi, lalu kita menghalalkan segala cara, maka yang kita berikan kepada anak adalah sumber dari nafkah yang tidak halal. Bayangkan saja Rasulullah sudah mengingatkan. Nah, segumpal daging yang terbentuk dari barang-barang yang haram, dari sumber yang haram, itu akan menjadi umpan neraka. Jadi kalau kita dalam rumah tangga merasakan mendapatkan anak hari ini bukan anak-anak sebagai biji mata yang menyejukkan tadi, maka kita perlu koreksi. Apa yang kita berikan tadi sudah menjadi sumber yang halal, akan kita berikan tadi adalah memang ya sumbernya dari hal-hal yang tidak jelas atau yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan meapungkan pembicaraan kita kepada hal-hal topik kita yang kita tunggu hari ini. Tadi pengantar, tapi dengan pengantar ini kita masuk kepada topik dengan tujuan agar kita bisa memahami mengapa kemudian hal-hal ini, faktor-faktor yang akan kita bicarakan ini penting kita lakukan, dan memang hal inilah ternyata yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa mempertahankan keutuhan perkawinan. Bagaimana sebetulnya kiat membangun keluarga sakinah yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil mempertahankan keutuhan dari hasil penelitian dan juga dari hasil pengalaman saya sebagai konsultan keluarga selama 20 tahun. Satu, ternyata memang proses pembentukan keluarga itu diawali dengan selektif memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mari kita lihat pesan Rasulullah. Sesungguhnya seorang wanita itu dinikahi atas dasar agamanya. Ya, atas dasar hartanya, kecantikannya dan keturunannya. Maka kata Rasulullah, utamakanlah kriteria agama agar hidupmu bahagia. Nah, kita kepada anak-anak kita hari ini, nah kita mari introspeksi diri. Kita selalu hanya berpesan kepada anak-anak kita, nah kamu kalau nanti dapat pasangan hidup, dia sudah kuliah ini di mana-mana, kita berpisah. Nah kalau udah dapat kamu siapa yang kamu suka, nanti kasih tahu mama dan papa ya. Yang penting bagi mama seiman. Cukup itu saja. Kita lupa memberitahu. Konteks di sini yang dikatakan Rasulullah dalam pesannya ini, kriteria agama ini adalah seseorang, ya calon pasangan hidup kita itu, dia memahami ajaran agama dengan baik, tapi dia juga mengimplementasikan ajaran agama itu, nilai-nilai ajaran agama itu dalam seluruh aspek kehidupannya. Bukan soal seiman saja gitu. Kalau KTP-nya Islam, KTP anak kita Islam, itu saja menjadi acuan, maka itu belum cukup
untuk membuat hidup rumah tangganya kelak bahagia. Nah, sering kita lupa kita abaikan hal itu dalam memberi tuntunan kepada anak-anak kita. Nah, itu satu. Kedua, kita juga lupa memberikan tuntunan kepada anak kita. Tolong jangan kamu memandang harta dan kecantikan atau ketampanan saja. Tapi tolong perhatikan keturunannya. Nah, Rasulullah bilang kepada sahabat, wahai sahabat, perhatikan kalau kamu memilih sayuran. Lihat sayuran di mana dia tumbuh. Lalu kata Rasulullah, kata sahabat, apa maksudnya Rasulullah? Sayuran yang tumbuh di tanah yang bagus, hasilnya juga akan bagus. Tapi sayuran yang tumbuh di tanah yang tidak bagus, hasilnya juga tidak bagus. Nah, artinya keturunan ini penting. Nah, dari keluarga yang seperti apa dia ini? Ya, kalau kita dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islami, nilai-nilai moral, maka dia apakah keluarga yang juga menjunjung tinggi nilai moral? Kita coba mendalami di dalam ta'aruf itu. Keluarga ini siapa? Apakah kita bisa masuk kepada keluarga ini? Atau kita sebenarnya tidak cocok dengan keluarga yang seperti ini gitu. Nah, jadi ta'aruf ini perlu sempurna. Salah satunya juga untuk melihat keturunan dari calon kita tadi. Nah, itu yang kita lupakan pada anak-anak kita. Sering mereka dia kenal saja di kampus beberapa tahun kuliah, dia belum tahu keluarganya siapa, orang tuanya siapa, adik-adiknya siapa, baru kenal via telepon-teleponan saja. Lalu sudah memutuskan untuk menikah. Ternyata setelah pernikahan terjadi, wow, baru sadar di situ. Oh, saya ternyata salah masuk dalam keluarga yang seperti ini. Nah, ini hal-hal yang memang perlu kita beritahu kepada anak kita. Kalau kita yang sudah terjadi, apa boleh buat, sudah tidak mungkin lagi untuk kita ulang. Tapi peran kita sebagai orang tua perlu beritahu kepada anak-anak kita seperti itu. Yang kedua, perkawinan itu direstui oleh orang tua. Saya mencoba melakukan penelitian kepada beberapa pasangan yang bercerai. Ternyata memang saya lacak. Dari pasangan bercerai ini, saya rewind lagi bagaimana kehidupan awal perkawinannya itu dimulai. Ternyata di awal perkawinannya itu memang perkawinan ini tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Nah, jadi nggak main-main. Tidak mendapat restu orang tua ini bisa terjadi konflik pada awal perkawinan, pertengahan perkawinan, atau bisa di akhir perkawinan. Nah, jadi betul itu kalau dikatakan dalam satu hadis, ridha Allah berada dalam ridha kedua orang tua. Murka Allah berada dalam murka kedua orang tua. Karena itu perkawinan dari ternyata keluarga yang utuh perkawinannya ini, setelah kita lakukan penelitian dan juga dari konsultasi keluarga yang berlangsung, itu ternyata dari keluarga-keluarga memang dapat restu dari kedua orang tuanya. Nah, ini luar biasa dampaknya pada keutuhan perkawinan. Yang ketiga, saya mohon izin minum dulu Bapak Ibu. Yang ketiga, ternyata keharmonisan keluarga itu bisa terwujud apabila kita mempersiapkan diri sebelum memasuki perkawinan itu. Ya, persiapan pengetahuan tentang kehidupan perkawinan. Jadi kepada anak-anak kita, makanya kalau saya di Padang itu udah beberapa kali di Semen Padang mengadakan paket pembekalan pranikah. Nah, kenapa? Ternyata ketika mereka buta tentang kehidupan perkawinan itu, yang mereka tahu perkawinan itu hanya mempertemukan dua hati yang saling mencintai, kemudian dengan menyatu dalam perkawinan itu mereka akan bahagia, cuman itu yang dia tahu, itu sesuatu yang belum sebagai lip service dalam sebuah perkawinan, tapi bukan perkawinan sesungguhnya. Karena itu perlu diberi bekal dia, diberi dia pembekalan yang cukup. Apa sih itu perkawinan itu sebetulnya? Apa tujuan sebuah perkawinan itu? Kemudian bagaimana dia berperan dalam perkawinan itu? Apa saja tugas dan kewajiban dalam perkawinan itu? Bagaimana cara dia menjalankan perkawinan itu? Ketika konflik terjadi, bagaimana dia menghadapi konflik? Dan kemudian bagaimana dia menjadi ibu dan ayah yang baik dalam keluarga? Nah, ini beberapa hal yang perlu diberi bekal kepada anak-anak kita. Sering kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita tidak memberi bekal yang seperti itu. Karena kadang-kadang sebagai orang tua, Bapak Ibu saya sering itu, nah itu ada Bapak Ibu yang dia sama anaknya ini, padahal ini bagus, orangnya profesor doktor ini, tapi bilang sama saya, Bu Ul, saya nggak tahu lah, kalau saya sama anak itu paling 5 menit yang akur kalau ngomong gitu. Setelah itu Bu udah kayak orang perang saja itu. Ya, nggak ini lagi.
Makanya ini anak saya mau menikah, saya ingin Bu Ul beri bekal dia tentang perkawinan. Tolonglah saya suruh datang ke rumah Bu Ul ya, atau Bu Ul bisa datang ke rumah saya jemput gitu. Nah oke, saya berikan bekalan kepada si anak gitu. Jadi dia dan calon suaminya atau dia dan calon istrinya. Saya berikan bekal yang cukup tentang kehidupan perkawinan. Agar mereka tahu, ini akan mereka hadapi gitu tentang perkawinan gitu. Nggak main-main loh. Nah mereka siap atau tidak? Nah, jadi perlu persiapan psikologis. Nah, ini yang saya katakan, kesiapan mental menghadapi itu. Karena nggak main-main ketika dia menikah. Nah, hamil akan ada problema, mabuklah, muntahlah, ya. Kemudian sampai melahirkan, dia akan merasakan juga masalah. Setelah lahir, dia harus bertanggang, menyusui anak, dan lain sebagainya. Suami istri harus berkorban. Siap nggak dia semua itu menghadapi itu? Kemudian peran dan kewajiban lagi. Seorang suami ketika dia mengambil alih ijab kabul, saya terima menikahi anak bapak, ya, sianu dengan mahar sekian-sekian. Artinya apa? Dia siap menerima alih tanggung jawab. Dia siap membahagiakan si perempuan ini gitu dengan segala daya dan upayanya. Nah, maka nggak main-main di situ. Siap nggak dia? Siap mental nggak dia gitu? Dia pontang-panting harus mencari nafkah, kemudian dia juga harus membahagiakan si wanita tersebut, jangan menyakiti perasaannya dan lain sebagainya. Itu ijab kabul tadi. Jadi kesiapan mental itu penting. Kemudian persiapan spiritual yang cukup. Mau jadi calon ibu, calon ayah, ngaji aja nggak bisa. Sholat juga nggak bisa baik gitu. Belum bisa sholat dengan kualitas baik. Gimana menjadi calon ayah dan calon ibu? Nah, padahal ini ketika kita hamil anak pertama, ya itu pada saat hamil sudah berlangsung proses pendidikan prenatal untuk anak. Gimana kalau dalam kehamilan itu misalnya si ibu dia malas baca Quran, ya karena baca Quran juga belepotan. Si bapak juga begitu, sholatnya ada nggak keruan gitu ya. Nah, gimana mengharapkan anak yang soleh? Nah, wawasannya tentang Islam juga sedikit ya. Nah, dia nggak mau baca buku, nggak mau mendengar ceramah dan lain sebagainya. Nah, kemudian persiapan fisik. Nah, kita menikahkan anak perempuan kita dengan seorang laki yang nggak ada pekerjaan. Nah, gimana mungkin mereka bisa hidup bahagia? Karena laki-laki tadi penanggung jawab utama nafkah dalam keluarga. Walaupun anak kita bekerja, dia punya penghasilan, itu dalam Islam penghasilan si anak kita, si istri ini, ya untuk dirinya gitu. Bukan untuk menghidupi keluarganya. Penanggung jawab nafkah utama itu tetap berada pada posisi laki-laki sebagai pimpinan dalam keluarga. Nah, ini juga yang dilakukan oleh pasangan keluarga sakinah. Ternyata ketika persiapan memasuki sebuah perkawinan itu cukup memadai, maka itu memberi peluang keluarga itu bisa mendapatkan keharmonisan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, ini kemarin yang saya tampilkan di PK Malaysia. Membangun keharmonisan keluarga. Usaha berdua, bukan usaha sepihak. Nah, ini yang kemarin diikuti oleh 1.000 orang. Ya, sering kita merasa ya ketika dapat istri yang sudah sangat menenteramkan batin kita, membahagiakan batin kita merasa wah kita udah bahagia bersama dia gitu. Kita lupa gitu, usaha kita apa gitu untuk membangun keharmonisan itu. Jangan merasa aman di sana gitu. Iya. Karena untuk mewujudkan keharmonisan itu ya harus berdua gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan berdua itu? Apa yang harus kita perjuangkan berdua itu? Nah, satu, saling memperkuat iman dan menghidup suburkan ibadah dalam keluarga. Bagaimana ibadah ini bisa hidup subur dalam keluarga? Kalau istri saja yang rajin sholat, ya, dia ajak kita sholat jamaah di rumah nggak mau, ya kan? Nah, berarti cuman dia saja sepihak yang berusaha berjuang. Sehabis maghrib dia baca Quran, kita nggak mau tahu, nggak pernah baca Quran, ya kan? Nah, dia berusaha ngajak anak-anak sholat, kita nggak pernah ngajak anak-anak sholat. Iya. Nah, ini hal-hal yang pincang gitu. Perjuangan hanya sepihak. Bagaimana akan terwujud sebuah ketenangan dalam keluarga? Kedua, saling berbagi tugas dalam dan bantu-membantu dalam mengurus rumah tangga. Nah, ini yang sering banyak terjadi. Ketika menjadi seorang istri, kita menempatkan istri itu sering sebagai pelayan dalam rumah tangga. Semuanya istri. Yang masak dia, yang ngurus kita dia, yang ngurus anak kita dia juga, ya semuanya dia. Kita taunya apa? Kita cari nafkah, nanti selesai itu dapat nafkah setiap tanggal 1 kasih ke dia. Kita nggak mau tahu, anak urus sama dia, semua urus sama dia. Nah, ini dalam beberapa kasus saya tangani, ini membuat istri merasa sangat lelah menjadi ibu rumah tangga.
tidak menciptakan well-being pada seorang istri. Nah, dan di hati istri, suami itu tidak bisa bertahta di hatinya. Tidak melekat di hatinya peran suami tadi. Nah, tetapi ternyata di dalam pasangan rumah tangga yang bahagia, kenapa suami itu bisa bertahta di hatinya? Ketika suami itu ya terlibat berbagi tugas dalam mengurus rumah tangga gitu. Nah, suami juga terlibat mengurus anak, ya. Suami juga kalau anaknya masih kecil, ya, kadang pembantu ada, kadang tidak ada pembantu, ikut memandikan anak, ikut nyuapin anak, mengeloni anak, bermain dengan anak, membantu mengantar anak ke sekolah, membuat PR anak, ya, ikut juga membantu mengurus rumah tangga, kalau harus mencuci pakaian ya, bersama-sama dengan istri, saling bahu membahu. Nah, ini membuat ternyata si suami itu bertahta di hati istri, sangat berkesan di hatinya. Itu membuat cinta tadi makin tumbuh. Nah, kemudian saling memberi perhatian dan kasih sayang. Ketika sepihak saja yang memberi perhatian dan kasih sayang, misalnya, contoh nih Bapak Ibu, ini istri ingat ulang tahun kita, selalu bikin surprise gitu ya. Ketika waktu ulang tahun datang, dia bikin surprise, kasih hadiah, dia kasih macam-macam. Ketika giliran suami istri yang ulang tahun, udah 2 hari istri ngambek ini, ya, istri ngambek, dia udah diam saja, suami marah pula. Mama ini kenapa kok diam-diam saja ini? Ada masalah aja. Terus si istri bilang dengan sedihnya, tahu nggak saya terluka, kemarin saya ulang tahun 2 hari yang lalu, Papa nggak ngucapin selamat apa-apa. Suami bilang, oh ya lupa, saya lupa. Setiap tahun lupa begitu. Ini contoh ini. Bagaimana ini? Nah, ketika misalnya si istri, ketika si suami pulang kantor, dia hidangkan makanan yang enak-enak untuk suaminya. Nah, Pak, makan ya Pak. Si suami makan. Tapi suami nggak bertanya, Mama udah makan belum? Nah, sini, saya ingin makan bersama Mama. Saya nggak mau saja sehat dong. Mama, Papa juga mau Mama sehat ya sayang. Kita berdua harus sehat. Nah, itu wujud dari saling memberi perhatian dan kasih sayang. Jangan dia saja yang berikan perhatian kepada kita, kita tidak. Nah, kemudian saling terbuka dalam perasaan dan keuangan. Ini juga menjadi pemicu konflik di dalam rumah tangga. Mari kita saling terbuka. Apa yang kita inginkan, ya, apa yang pasangan kita inginkan, bersedia menjadi pendengar yang baik. Begitu pula dalam soal ekonomi, dalam soal keuangan. Berapa sebetulnya pendapatan suami, kemudian si istri juga terbuka kemana saja uang ini dibelanjakan. Nah, kemudian saling mengembangkan komunikasi yang persuasif dan konstruktif. Nah, dalam berkomunikasi dengan pasangan perlu dijaga. Komunikasi seperti apa yang kita kembangkan? Boleh kita mengkritik, seorang istri boleh mengkritik suami. Tapi ketika bahasa yang digunakan dalam kritik itu bahasa yang pedas yang menyakitkan, maka dia akan melukai hati suami. Tidak akan menyentuh dia untuk berubah. Nah, tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang persuasif. Itu pasti akan bisa menyentuh hati seorang suami. Saling meluangkan waktu untuk quality time bersama keluarga. Ini keluarga modern yang mahal. Kita sibuk dengan karir masing-masing. Pada Sabtu Minggu itu sesungguhnya adalah hak keluarga untuk minta keluar. Ini tidak kita gunakan untuk kepentingan kita pribadi lah. Pergi dengan teman-teman lah. Olahraga lah 2 hari. Gak ada waktu untuk keluarga. Padahal itu hak keluarga. Bagaimana membangun quality time bersama keluarga? Kita bisa berkebun bersama. Kita bisa makan di restoran bersama. Kita bisa pergi rekreasi bersama suatu tempat. Nah, itu penting, artinya kesan itu bagi anak dan istri di dalam keluarga. Atau juga bagi suami. Nah, kemudian saling menghargai pasangan dan keluarga pasangan. Nah, ini juga bisa memicu konflik. Tetapi di dalam rumah tangga yang sakinah, ternyata ini yang mereka bangun. Bagaimana dia menghargai suami. Misalnya suami datang bawa gaji tanggal 1. Ma, ini loh penghasilan saya. Udah, makasih ya Pak. Dia tidak ngomel. Ya, ini kan di dalam rumah tangga yang konflik sering ngomel nih. Oh segini cuman gaji papa. Mana cukup nih 10 hari ini udah habis gitu. Nah, ini contohnya. Atau misalnya keluarga dari suami, keluarga dari istri datang gitu ya. Nah, ini yang kita hargai ketika keluarga kita datang, kita bilang sama istri kita, Mama, kamu ini orang tua aku mau datang, tolong Mama ya. Mama siapkan segala sesuatunya, sikap Mama harus baik kepada kedua orang tuaku. Giliran ibu bapaknya mau datang, nah si istri bilang, Pak, besok orang tua aku mau datang. Kata suami, ngapain lagi orang tua Mama datang? Kita lagi punya duit ini. Loh, kata si istri, Papa gimana sih kalau keluarga papamu datang, Mama disuruh baik-baik, bersikap baik, melayani. Mama layanin yang baik. Tapi kalau giliran keluarga orang tua Mama datang, Papa seperti itu, gimana Papa nih? Suami bilang apa? Yang melahirkan saya siapa? Kan orang tua saya. Nah, orang tua kamu bukan orang tua saya.
Jadi saya wajar dong begitu kepada orang tua saya. Si istri bilang, "Pak, Papa memang dilahirkan, dibesarkan oleh orang tua Papa sejak kecil sampai Papa menjadi seorang pemuda yang gagah, yang memberi nafkah untuk Mama. Tapi Papa ingat, Mama dari kecil juga dibesarkan oleh orang tua Mama dengan susah payah sampai menjadi seorang gadis cantik. Kemudian Papa ambil untuk mengurus Papa. Jadi apa bedanya pengorbanan kedua orang tua kita, Pak? Jadi Papa pantas dong menghormati, menghargai kedua orang tua Mama juga. Nah, ternyata dalam keluarga Sakinah ini dibangun sikap saling menghargai ini. Saling percaya dan membangun kepercayaan. Kita saling percaya bahwa mereka akan tetap menjaga kesetiaan. Tapi kita bangun kepercayaan itu ya, kita bangun kepercayaan itu dengan menunjukkan sikap yang juga meyakinkan kepada pasangan kita. Nah, itu yang dilakukan oleh keluarga Sakinah. Saling melindungi dan memberi rasa aman kepada pasangan, ya. Buat suami itu nyaman di rumah. Jangan buat suami itu tidak nyaman di rumah. Sebaliknya suami juga begitu. Buat istri merasa nyaman di rumah. Jangan membuat istri merasa tidak nyaman di rumah. Saling bertoleransi dan dengan membangun saling pengertian. Ya, jangan dikembangkan kalau ada hal-hal kekurangan, hal-hal masalah yang tidak terlalu prinsipil. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Saling sabar menyikapi persoalan. Gak bisa satu pihak saja yang sabar. Pihak lain gak sabar. Ternyata yang dikembangkan keluarga Sakinah dua-duanya berusaha sabar. Saling bersyukur, menyikapi kekurangan dan segala kondisi. Saling memaafkan bila terlanjur melakukan kekhilafan. Saling melakukan introspeksi diri dan menata diri terus menjadi lebih baik dan membahagiakan pasangan. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, satu kasus yang saya tangani. Seorang bapak setelah dia sudah 65 tahun, ya kemudian dia datang kepada saya mengatakan bahwa sikap istrinya berubah. Istrinya sering pergi ke rumah anak-anaknya kan misalnya sudah ada cucu-cucunya, dan kalau istri di rumah itu tidak mau tahu, tidak mengurus dia lagi. Pakainya tidak dicucikan, masak juga seperti itu, istrinya cuek saja. Akhirnya saya diminta bertemu istrinya. Lalu saya bertemu istri si bapak. Istrinya saya coba dalami. Ternyata istrinya mengatakan, "Bu, saya dulu sejak kecil saya merasakan, sejak saya menikah dengan si bapak, saya merasakan banyak sekali pengorbanan saya. Saya sabar ngadepin si bapak. Bapak itu orangnya pemarah, bapak itu orangnya pelit. Saya cuma bisa nangis sabar. Saya nggak bisa banyak berkata karena saya ibu rumah tangga. Saya udah punya anak. Saya takut anak saya nanti gimana nasibnya." Akhirnya saya tunggu mudah-mudahan berubah sikap si bapak. Setelah anak besar bapak agak berubah juga. Saya bertekad kalau anak ini sudah menikah semua, maka saya akan meninggalkan Bapak. Silakan Bapak bawa pensiunnya menikah dengan siapapun. Saya nggak mau lagi bersama Bapak. Nah itu kata si ibu. Saya sampaikan pada si Bapak, "Pak, Bapak tadi mengatakan Bapak bahagia sekali lihat ibu itu, istri Bapak itu selama ini dia nurut, selama ini dia patuh, selama ini nggak banyak ini dengan Bapak gitu, berusaha tidak clash dengan Bapak, bla bla bla, dia sabar." Ternyata istri Bapak menyatakan hal seperti ini. Nah, lalu dia kaget, "Ya Allah, begitu ya Bu, ya saya memang pemarah, saya memang bla bla bla," diakui oleh si bapak. Nah, artinya apa? Bapak itu sudah terlambat menyadari, bapak itu sudah terlambat melakukan introspeksi diri. Yang dilakukan oleh pasangan keluarga Sakinah selalu membenahi diri. Yang malah yang terbaik dalam satu keluarga, contoh kasus ketika ulang tahun, dia selalu pada ulang tahun itu dikumpulkan istri dan anak-anaknya. Nah, lalu si bapak mengatakan, "Saya hari ini umur saya sudah bertambah 1 tahun. Ma, tolong kasih tahu saya, apa kekurangan saya yang harus saya perbaiki." Anak-anak ditanya pula semua, "Kamu coba jelaskan kepada papa. Tolong bantu papa memperbaiki kekurangan papa. Nah, apa yang harus papa lakukan lagi?" Setiap tahun dibenahi seperti itu. Akhirnya keluarga itu makin lama makin harmonis. Nah, itu beberapa hal yang memang dilakukan oleh keluarga Sakinah. Jadi keduanya berjuang untuk mewujudkan saling. Kita bisa mendapatkan sakinah itu memang melalui sebuah tahapan. Kalau di awal perkawinan itu misalnya ada cinta, cinta itu baru cinta sebatas rasa ingin memiliki. Tetapi diharapkan pada masa perkawinan yang lebih jauh, itu terwujud bagaimana kita menerima, memahami apa adanya dia. Dan pada usia perkawinan yang sudah matang, itu terwujud rahmah tadi. Rasa sayang, rasa empati, rasa peka terhadap suasana hati pasangan yang berjuang membahagiakan pasangan. Nah, apakah kita sudah sampai nih pada tahap yang seperti ini? Kita yang bisa merasakan sendiri. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, keharmonisan keluarga itu terwujud adalah hasil perjuangan berdua. Jadi mustahil dia bisa tercipta jika salah satu pihak saja yang mewujudkannya.
Dan dari beberapa hal yang saya tangani dalam rumah tangga, dalam konflik, dalam konseling rumah tangga ini, adalah bahwa keharmonisan keluarga itu sangat ditentukan oleh komitmen agama suami istri itu sebagai pemimpin dalam keluarga. Jadi komitmen agama itu akan melahirkan sikap yang bertanggung jawab dalam menjalankan peran normatif untuk melaksanakan fungsi kodrati masing-masing, baik sebagai ayah, sebagai suami, maupun sebagai ibu. Slide-nya tolong dilanjutkan terus ya. Nah, kita boleh melihat hasil penelitian menunjukkan ya bahwa keluarga yang tidak religius, yang komitmen agamanya lemah, dan keluarga yang tidak mempunyai komitmen agama sama sekali, mempunyai resiko 4 kali untuk tidak berbahagia dalam keluarganya. Bahkan berakhir dengan perceraian, perselingkuhan, konflik, bahkan ya. Bapak Ibu yang operator minta tolong slide dilanjutkan terus. Ya. Oke, kenapa ini terjadi? Karena pasangan yang memiliki komitmen agama yang baik, dia lebih mampu memanage konflik dalam rumah tangga. Slide berikut. Slide berikut. Ya. Kita lanjut. Itu hasil penelitian tidak bisa dibantah ya. Nah, kita lanjut poin yang kelima. Slide poin yang kelima. Ya. Slide berikut. Kita minta operator standby gitu ya. Slide berikut poin yang kelima. Ternyata dalam rumah tangga pasangan yang sakinah ini, mereka memenuhi kebutuhan biologis sesuai petunjuk agama. Memperhatikan, ya nomor 5 dulu, slide nomor 5 dulu, jangan dilanjutkan dulu ya. Memperhatikan situasi dan kondisi pasangan, serta mengutamakan keseimbangan antara faktor kuantitas dan kualitas dalam memuaskan pasangan, sehingga terwujud kepuasan berdua, menciptakan kebahagiaan berdua, dan menyehatkan keduanya. Yang menarik dari pasangan keluarga sakinah ini adalah ketika saya dalami kasusnya, ketika dia berhasil membangun keharmonisan itu, ternyata kebutuhan biologis itu nggak dirasakan oleh suami doang, istri juga. Jadi nggak melulu suami yang minta kepada istrinya, tapi istri juga kadang minta pada suaminya. Nah, tetapi mereka melakukan itu dengan sangat menciptakan well-being yang luar biasa gitu. Merasa kebutuhan berdua, menciptakan suasana yang hangat berdua, yang menciptakan kepuasan berdua. Ini rupa yang mereka lakukan. Oke, next slide. Yang keenam. Nah, ini juga menjadi hal yang terabaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Operator, silakan slide yang keenam. Ternyata pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan itu, dia adalah suami istri yang mampu menempatkan pasangannya di tengah-tengah keluarga besar pada posisi yang patut, penting, dan dihargai oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Jadi tidak direndahkan oleh keluarga besarnya. Ya, sehingga keberadaannya tidak dianggap sebagai pelengkap penderita semata oleh keluarga besarnya. Sebaliknya, kehadiran keluarga besar itu tidak pula sebagai pecundang atau menghadirkan selalu masalah pada keluarga tersebut, pada pasutri tersebut, atau keluarga besar itu selalu memberatkan, tapi dia hadir sebagai perekat yang memperkuat ikatan cinta kasih pasutri di dalam rumah tangga. Jadi kehadiran keluarga besar ini penting, perannya di dalam memperkuat ikatan cinta kasih pasutri dalam rumah tangga. Dan peran suami atau istri menempatkan pasangan keluarga besar itu nggak bisa diabaikan. Nah, kemudian pasutri harus mampu pula di sisi pasutrinya ini ya, harus mampu pula menempatkan diri sebagai sosok yang menampilkan pribadi mulia gitu. Nah, kita menjadi menantu, jadilah menantu yang mulia. Menjadi ipar, jadilah ipar yang mulia. Kehadiran kita memberi kontribusi positif dalam mewujudkan silaturahmi yang semakin hangat dan kuat antar saudara, orang tua dan anak di tengah-tengah keluarga besar kedua belah pihak gitu. Nah, dari sisi kitanya pun ada perjuangan hal yang seperti itu. Oke, next slide. Next slide. Operator. Halo operator. Saya minta operator, waktu kita sempit jadi sedikit lagi ini ya. Fakta yang terjadi. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, ini yang terjadi ini dalam kasus-kasus yang ditangani, kemudian dari keluarga sakinah ini yang tidak terjadi pada mereka. Ada orang tua atau mertua yang banyak menuntut. Pernah satu kasus keluarga yang saya tangani, ketika dalam rumah tangga itu, bayangkan anaknya menikah,
itu si ibunya setelah anak menikah menuntut harus diberi uang sebanyak itu. Sesuai permintaan ibu harus. Sanggup nggak sanggup si anak harus berikan. Nah ini merusak ternyata keharmonisan anak. Nah, ada orang tua atau mertua yang turut campur dalam masalah rumah tangga. Ini anak konflik berdua. Orang tuanya turut campur. Mertuanya turut campur. Nah, dalam rumah tangga sakinah tidak. Mereka konflik berdua, mereka selesaikan berdua. Orang tua tidak turut campur. Mertua tidak turut campur. Ada orang tua mertua yang memaksakan kehendak. Ya, ini anak menikah. Kita bilang pada anak kita yang laki-laki, kamu harus tinggal dengan mama. Gak boleh kamu nyewa rumah lain. Gak boleh kamu kontrak. Padahal ini menantu gak ingin hidup mandiri. Mencoba menata keluarga sendiri. Jangan memaksakan kehendak. Ini akan merusak keharmonisan mereka. Nah, kemudian ada ipar yang banyak menuntut. Wah, dia punya saudara laki-laki, dia merasa saudara laki-laki itu segala-galanya. Dia punya anak perempuan, anaknya mau sekolah, dia melahirkan segala macam, minta uang kepada kakaknya, kepada abangnya. Padahal dia punya suami. Ya, peran suami diabaikan. Nah, semua kepada abang tadi. Kamu kan mama orang. Nah, kamu bayar kamu semuanya. Nah, ini mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ada ipar yang selalu menjadi pecundang. Ya, menjadi pecundang dia, tidak menjadi perekat. Atau ada teman yang menjadi musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Ini fakta yang terjadi. Kita berteman dengan dia, ternyata diam-diam dia menggunting dalam lipatan. Oke, sekarang yang ketujuh. Ini yang terakhir ya, dari kiat membangun rumah tangga yang sakinah. Next slide. Ternyata rumah tangga yang sakinah itu mereka mendidik anak dengan menerapkan pola asuh Islami. Melalui apa? Pembinaan iman, ibadah, akhlak, sosial, dengan 4 atau 5 pendekatan. Pendekatan ketuhanan, pendekatan keteladanan, kasih sayang, secara persuasif, dengan mengedepankan prinsip-prinsip edukatif, serta mengembangkan komunikasi yang hangat, membangun keterbukaan, kebersamaan dalam keluarga. Sehingga demikian fungsi-fungsi keluarga dapat terwujud, berhasil melahirkan anak yang memiliki multi kecerdasan. Kalau saya menjelaskan tentang pendidikan Islami dalam rumah tangga ini mungkin butuh waktu lagi 1,5 jam. Ini tidak akan saya perpanjang, tapi saya ingin menyampaikan inilah yang diterapkan oleh pasangan keluarga sakinah. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ibu bapaknya lah yang membentuk pribadi anak menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Nah, fungsi-fungsi keluarga juga terwujud di dalam rumah tangga tersebut. Fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi budaya, fungsi ekonomi keluarga, fungsi pembinaan dan pengembangan dan lingkungan. Nah, ini yang terwujud di dalam rumah tangga tersebut. Kenapa? Karena rumah tangga itu adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Tapi jika tidak, maka akan bertambahlah pertumbuhan, akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Pertumbuhan iman terhadap anak dimulai sejak awal pembentukan keluarga, ya, karena itu motivasi kita memilih pasangan hidup kita itu untuk apa? Apakah kita memilih dia itu apa dasarnya? Apakah karena ketaatannya, akhlaknya, atau hanya karena ketampanannya atau kecantikannya saja, atau hartanya saja? Ini menentukan produk anak nanti akan kita dapatkan. Karena juga di dalam keluarga itu ibu adalah madrasah bagi anak, ya, ibu adalah madrasah. Nah, selain ibu, jangan lupa ayah juga memegang tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga. Ayah menjadi penanggung jawab utama dalam keluarga menafkahi istri dan anak-anak, tapi jangan lupa ayah juga dituntut mengasuh dan mendidik anak sebagaimana ibunya juga. Kehadiran ayah sebagai pendidik tidak dapat digantikan oleh ibu. Meski ibu adalah ibu rumah tangga 24 jam. Bapak Ibu, saya ingin berbagi hasil penelitian. Ternyata anak yang dibesarkan dari lingkungan di mana ayahnya itu adalah ayah yang hangat, ayahnya banyak terlibat dalam mengurus dia, membesarkan dia, membangun komunikasi dengan dia baik dan segala macam ya. Ternyata anak itu memiliki tingkat kecerdasan, intelijensi, emosional dan sosial jauh lebih tinggi daripada anak yang dibesarkan dari lingkungan yang ayahnya cuma ayah ATM, yang cuma memberi nafkah, tapi ayah tidak banyak terlibat dalam mengurus anak. Jadi kalau anak kita tingkat kecerdasan sosial, emosi dan intelektualnya rendah, berarti Van Tinrong lihat juga bagaimana ayahnya mengurus dia sebagai pendidik. Pesan penting yang ingin saya sampaikan adalah ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab dalam mendidik putra-putrinya di hadapan Allah kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, di akhir ceramah ini saya ingin menyampaikan
ada model anak dalam Al-Quran itu 4. Silakan slide yang terakhir. Oke, satu lagi slide-nya. Silakan operator. Halo operator. Ya, model anak dalam Al-Quran. 1, anak sebagai musuh. Lihat nanti dalam surat At-Taghabun ayat 14. Apa maksudnya anak sebagai musuh? Kehadiran anak itu di rumah tangga itu betul-betul mengerikan. Kita sudah lihat dalam beberapa kasus, anak membunuh ayah, anak membunuh ibu. Ada anak sebagai ujian. Kita punya anak, tapi kehadirannya itu membuat kita sakit jantung. Kelakuannya banyak sekali tuntutannya dan perilaku menyimpang dilakukannya. Itu anak sebagai ujian. Pada dia ganteng, pada dia cantik. Anak sebagai perhiasan. Kita punya anak, dia sarjana, dia dokter, dia insinyur, bekerja di bank, ya, sebagai hakim dan lain sebagainya. Tapi dia tidak sosok yang taat beribadah, dia tidak sosok yang taat, yang rajin membaca Quran. Nggak ada transfer pahalanya ke kita, gitu, kontribusi pahalanya ke kita. Dia nggak bisa menjadi aset kita gitu di dunia dan akhirat. Hanya perhiasan dunia saja. Kita bangga dengan anak kita yang hebat-hebat, tapi bukan anak yang soleh dan solehah. Nah, yang keempat, anak sebagai penyejuk jiwa. Nah, inilah dia anak yang betul-betul anak yang soleh, yang solehah, yang benar-benar menyejukkan hati keluarganya, menjadi aset bagi orang tua, menjadi aset bagi agama dan bangsanya. Nah, kita mau anak yang seperti apa? Tergantung bagaimana pendidikan yang kita lakukan. Next slide. Slide terakhir, silakan operator. Waduh, ini operator harus standby ini ya. Tertidur atau gimana operator ini? Baik. Sesungguhnya kepribadian ditampilkan anak kita adalah potret kita. Siapa menanam, dia akan menuai apa yang ditanamnya. Bagaimana kita mendidik anak, itulah yang akan kita tuai kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mari ingat kembali pesan Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku, kata Rasul, adalah contoh orang yang paling baik dalam mempergauli keluarga. Kita boleh baik dalam pandangan orang lain di luar. Tetapi yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita, apakah kita telah memperlakukan keluarga kita dengan baik? Kita memberi manfaat begitu banyak kepada orang lain di luar. Tapi seberapa banyak kita berbuat manfaat untuk keluarga kita? Nah, ini pertanyaan yang harus selalu kita jawab. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan ini. Saya mohon maaf jika tidak memuaskan Bapak Ibu karena keterbatasan ilmu saya. Nah, mudah-mudahan saya berharap berdoa kepada Allah pertemuan kita ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ustazah, jadi ini ada beberapa pertanyaan dari majelis. Ya. Oh ya, Silakan. Aku mau bacain pengumuman dulu. Yang pertama, kajian kita besok pagi, hari Minggu 25 Oktober 2020, kajian tafsir Tadabbur Quran Surat Al-Baqarah mulai dari ayat 257 sampai 260 dengan narasumber Dr. At-Tabik LCMA. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bakso sembako tahap 5 telah kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dengan membagikan 150 paket sembako dengan total nilai 22 juta yang diberikan kepada para petugas kebersihan, petugas parkir, petugas pemulia jenazah, petugas keamanan, para pedagang, jamaah, dan warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah. Kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam kasus ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas sedekah Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Masih ribuan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 yang masih memerlukan bantuan, insya Allah kami akan menyalurkan kembali bantuan sembako tahap 6 yang akan kami laksanakan pada pertengahan bulan November 2020. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengajak Bapak dan Ibu para jamaah untuk berpartisipasi kembali dalam kegiatan bagus ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa hubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Iwan Primaditya di nomor
0811 828 246 atau bisa mentransfer langsung ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah 711954337 Bank Syariah Mandiri atas nama Irwan Prima Aditya. Bapak dan Ibu yang mendapatkan buku-buku dan CD ciptaan guru kita Ustazah Dr. Ulfamid Amircah MAG bisa menghubungi Bapak Asril di nomor 0818 823 752. Untuk acara jalan 2 hari Minggu, silakan Pak Fadian dipersilakan menyampaikan pengumumannya. Silakan Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok acara rutin silaturahim kita jalan-jalan ke saudara-saudara kita di luar negeri. Kita ditunggu di Silver Spring di Maryland. Ini kita ditunggu oleh sahabat-sahabat Indonesia di sana. Ternyata juga banyak masjid-masjid yang dibangun oleh warga Indonesia di sana. Ini masjid dibangun ketika zaman Pak SBY mampir di sana. Kita sudah ke Los Angeles, ada Masjid At-Thohir, di Houston ada Masjid Istiqlal. Kita besok insya Allah disambut dengan teman-teman di Maryland. Saja terima kasih. Mohon jangan lupa besok juga ada acara quiz untuk sahabat-sahabat di sini untuk bisa meningkatkan ilmu-ilmu Islam. Kita akan ada pertanyaan-pertanyaan mudah yang akan ada hadiah menarik. Itu aja. Terima kasih, Mbak. Boleh koreksi Pak Fadian untuk ini rekening yayasan? Yayasan coba ada tadi yang masuk ya. Ada filenya Pak Irwan mungkin yang baru ya. Ya yang baru bisa. Coba nanti saya share sendiri Pak Irwan. Ini udah di share Pak. Oh ya, ini untuk program-program donasi. Alhamdulillah kita sudah punya akun tersendiri. Jadi kalau diklik udah ada namanya, atasnya nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Nomornya adalah di Bank Syariah Mandiri, nomor kodenya 451, nomornya alhamdulillah dapat nomor cantik juga 72 2020 1001. Jadi tahun ini 2020 dan 1001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Jadi sahabat-sahabat di sini yang berniat punya sedekah dan menitipkan langsung hartanya dari Allah untuk langsung ada nanti di akhirat nanti, silakan bisa menyumbang atau sedekah seikhlasnya ke nomor akun yang ada di layar ini. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bunga diteruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan masuk dari chat ya. Ada beberapa pertanyaan. Ini dari Bapak atau Ibu Danis. Assalamualaikum Ustazah. Apakah prenuptial agreement dibolehkan dalam fikih hukum? Kapan waktu untuk membuat perjanjian tersebut? Apa plus minusnya dan apakah sama perjanjian pernikah tersebut untuk first marriage dan second marriage? Terima kasih. Ya. Ya. Baik, sebuah pertanyaan yang bagus. Memang sebelum pernikahan itu, seperti saya katakan tadi, sebuah persiapan itu penting. Salah satu bentuk persiapan itu adalah bagaimana kita membuat komitmen berdua. Komitmen berdua tentang bagaimana kita membangun rumah tangga ini kelak. Ya, apa yang kita inginkan dalam membangun rumah tangga itu? Apa yang dia inginkan dalam membangun rumah tangga itu? Bertemu pada satu komitmen. Nah, sehingga ketika kita berumah tangga, nah di dalam kita berumah tangga itu kedua pihak berusaha komit untuk mewujudkan komitmen tersebut. Nah, karena itu yang terjadi hari ini di dalam pasangan perkawinan usia muda itu ketika sebelum menikah tidak terbangun komitmen-komitmen seperti itu gitu.
Nah, mereka pacaran mungkin lama, tetapi dalam pacaran itu yang terwujud hanya pembicaraan yang rendah, bukan sebuah komitmen. Kamu rindu aku enggak? Aku rindu kamu juga. Kamu udah makan belum? Aku belum, bla 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 segala macam gitu. Nah, tidak mencoba membangun ta'aruf yang memang melahirkan komitmen berdua gitu. Nah, komitmen ini yang kemudian kita sepakati ketika pernikahan terjadi, kita sepakat untuk memperjuangkannya terwujud berdua. Nah, inilah setelah menikah sangat tergantung kepada bagaimana kedua pihak konsisten untuk mewujudkan komitmen tersebut. Tadi saya katakan, tidak mungkin perkawinan bahagia itu terwujud jika hanya usaha sepihak. Harus usaha kedua pihak. Ketika hanya satu pihak saja yang berusaha, akan muncul kelelahan. Dia akan merasa lelah, dia berjuang sendiri, akan merasa jenuh. Bahkan kalau dia mencintai pun dari awal ada perasaan cinta, pacaran, segala macam, itu bisa hilang dia. Bisa hilang, lama-lama bisa hilang. Karena apa? Karena kejenuhan, kebosanan, ya, keputusasaan yang muncul setelah pernikahan itu terjadi. Oke. Ya, itu barangkali ya yang ingin saya jawab dari pertanyaan tadi. Jadi memang penting membuat komitmen sebelum menikah itu. Dan bagaimana kita mentaati komitmen itu pasca perkawinan yang sudah berlangsung. Oke. Masih ada lagi, Bunga? Ada Ustazah, ini dari Ibu Lia. Assalamualaikum Bu Ustazah, mau tanya. Gimana kalau suami selalu menyalahkan istri atas segala hal, apa yang harus dilakukan istri? Ya, ketika suami menyalahkan istri dalam segala hal, nah artinya apa? Di situ istri harus membuka komunikasi dengan suami. Jika seorang istri takut berkomunikasi secara lisan dengan suami, ya, karena khawatir suami menyikapi bahasa lisan ini nanti akan meledak-ledak emosinya, maka manfaatkanlah media tulisan. Karena itu kita sekarang ada WA, ada Messenger, ada telepon. Bagaimana menulis ungkapan hati itu melalui bahasa-bahasa yang sangat-sangat persuasif yang menyentuh. Nah, di dalam WA yang kita tulis tadi, ungkapkanlah semuanya gitu. Istri harus menyampaikan itu, harus membangun itu. Komunikasi yang terbuka, dengan mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya. Jangan dipendam. Ya, sampaikan itu ya dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Sekali lagi, kenapa saya mengatakan kadang-kadang bahasa lisan menyampaikan secara lisan itu sering tidak terkontrol ya redaksinya, kalimatnya. Tapi ketika kita menulis dengan bahasa tulisan, apakah itu melalui WA atau surat langsung, nah itu bahasa yang kita sampaikan itu lebih tertata, lebih bagus kalimatnya. Nah, bagi seorang suami ketika istri menyampaikan curhatnya seperti itu, seharusnya jika seorang suami ingin mewujudkan rumah tangga yang harmonis, harus menyikapinya cepat gitu, harus menanggapinya cepat. Jika memang itu ternyata ada hal yang disebabkan luka hati istri itu oleh kesalahannya, dia harus mencoba mengatasinya cepat. Bagaimana ini tidak terjadi lagi? Jangan membuat luka istri itu terus-menerus seperti itu. Nah, dia akan siap menjadi sebuah bom waktu yang meledak. Saya punya pengalaman sebagai konsultan keluarga. Ketika istri atau suami yang tidak punya kepuasan terhadap pasangannya, satu ketidakpuasan, tidak bisa dia ungkapkan kepada pasangannya. Tambah lagi, dia pendam lagi, udah bertumpuk-tumpuk ketidakpuasan tadi, kekecewaan yang sudah bertumpuk. Pada saat dia datang kepada saya, itu sudah sampai seperti bom waktu yang sudah siap meledak. Dia mengatakan, saya tidak ingin melanjutkan lagi perkawinan karena saya sudah sangat muak dengan pasangan saya dan saya ingin mengakhiri sampai di sini. Nah, jangan sampai ini terjadi. Karena itu harus dibuka keran komunikasi kedua belah pihak. Sebaliknya dengan suami juga seperti itu. Apabila suami merasakan hal itu, jangan dipendam-pendam, harus ungkapkan kepada istri. Nah, istri yang baik, dia sikapi itu. Jika itu memang sesuatu yang harus dia lakukan perubahan, dia lakukan perubahan. Jika tidak, dia luruskan masalahnya. Jadi perlu sekali tabayun ya melalui komunikasi yang persuasif dan konstruktif. Oke. Silakan Bunga jika ada yang lain. Oke, baik Ustazah. Ini ada satu lagi yang mau nanya dari Bapak Mirwan. Silakan Bapak Mirwan. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bu,
Ustazah Ulfatmi, Iya, Bapak. saat ini kan zaman modern ya Bu. Iya, Pak. Suami istri bekerja. Ya. Ini sudah saya lewatin beberapa puluh tahun yang lalu. Ya. Artinya kita tidak penuh untuk mendidik anak itu. Ya. Kadang-kadang kalau dulu saya lakukan, ya, biarpun waktu saya bekerja untuk mengingatkan anak saya itu misalnya makan siang, ya, sengaja saya telepon supaya ini. Malah ada anak saya yang tua, sebelum saya telepon itu nggak mau makan dia. Biar ada pembantu di rumah, ada ini tetap nggak mau makan. Nah, rasa-rasanya ini kan kita tidak banyak waktu dengan anak-anak ini, ya. Ya. Mana kira-kira mengatasinya, Bu? Kalau saya kebetulan udah bercucu, jadi ini udah lewat. Cuma untuk yang akan anak-anak muda sekarang ini, itu kira-kira. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunga? Ibu langsung jawab? Iya, silakan dijawab. Iya, baik ya. Jadi begini Bapak, problema bagi suami istri yang bekerja. Nah itu yang saya katakan tadi, ketika kita suami istri yang bekerja memang perlu kita bangun komitmen. Pertama, ketika kita bekerja jelas, kita tidak akan punya banyak waktu full mengurus keluarga. Nah oleh karena itu kita bikin komitmen berdua. Bagaimana ketika menikah, kita bersedia saling membantu dalam mengurus rumah tangga. Itu satu. Yang kedua, kita berdua berusaha menyediakan waktu, menempatkan diri kita sebagai pendidik yang hangat ya, yang berupaya optimal, berperan dalam menjalankan tugas pendidikan kita terhadap anak. Nah, jadi untuk urusan rumah tangga itu ketika kita sampai di rumah atau kita berada di luar rumah, ada yang bisa kita bantu untuk urusan rumah tangga, kita saling membantu berdua. Nah, di rumah pun juga seperti itu. Itu satu. Kedua, ketika kita di rumah, itu kita pergunakan betul-betul quality time dengan anak-anak kita. Jangan ada hal-hal lain yang mengganggu quality time dengan anak-anak kita. Tunjukkan, ketika kita pulang, anak-anak tidak ingin melihat kita dalam keadaan lelah berdua, lalu kita jelaskan kepada mereka, ketika mereka ingin berkeluh kesah kepada kita, ketika mengungkapkan masalah dia, ketidaksenangan dia, bla bla bla, kita sambut pula dengan kemarahan. Kamu tahu nggak, papa capek, mama capek pulang kerja, bla 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 gitu. Anak-anak tidak ingin itu. Anak ingin dia pulang itu, papa pulang, mama pulang itu, tolong dong terima dia. Nah dia dari pagi ini sudah merindukan papa dan mamanya. Aku kehilangan mama dan papa. Aku banyak hal yang aku rasakan. Aku pengen ngomong. Kadang-kadang dia dilampiasannya melalui tangis dan segala macam. Tolong kita ketika pulang ini, terutama yang ibu, kalau nggak bisa kita ketika pulang itu menjadi ibu yang melupakan semua pekerjaan di luar dan menempatkan kita sebagai ibu yang fresh, yang segar, yang hangat menerima anak kita, nah jangan kita bekerja, biar suami saja yang bekerja. Nah, karena itu akan membuat anak menderita. Tapi jika kita bisa tampil sebagai ibu yang punya sekeranjang kesabaran, ya, ketika pada saat pulang itu kita bisa melupakan semua, kemudian kita full, kita menghadapi anak kita full, kita menghadapi keluh kesah anak kita full dan lain sebagainya, oke, kita boleh bekerja. Tapi jika itu sudah mengganggu bagaimana kita bisa tidak sempurna mendidik anak, tinggalkan pekerjaan itu. Biar jadi ibu rumah tangga saja di rumah. Nah, lalu ketika kita di kantor, bukan tidak berarti kita nggak bisa berperan dalam mendidik anak. Kita bisa menggunakan media sosial untuk selalu komunikasi dengan anak, dia yang sudah makan atau belum, ya kita komunikasi. Pada saat dia harus tidur siang kita komunikasi, dia mungkin harus mandi, sudah mandi belum, bla bla bla. Jadi kehangatan hubungan itu tetap terbina melalui media sosial. Nah itulah penggunaan media sosial yang bermanfaat sesungguhnya gitu. Begitu pula dengan suami istri gitu. Kita yang bekerja ini justru waktu kita bertemu dengan pasangan kita jauh lebih sedikit dibanding waktu kita bertemu dengan rekan kerja kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini membangun kehangatan dengan pasangan kita. Nah, ini juga menjadi penting di dalam membangun keharmonisan di dalam rumah tangga modern ini. Nah, mungkin itu ya, Bunga, yang bisa Ibu jawab. Oke. Terima kasih, Ustaz. Baik, Ibu. Baik, Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Raya Pondok Indah. Sebelum kita tutup, mungkin dari Bapak Edi Cahyono ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu Waalaikumsalam rahimakumullah yang warahmatullahi dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pertama, untuk classical training online, yaitu kajian bedah Iqra 2, yang alhamdulillah sudah berjalan, yaitu untuk 2 kali. Untuk yang pertemuan 3 ke 4 akan kami selenggarakan besok hari Ahad, ya, mulai hari Ahad, tanggal 25 Oktober, tetap seperti jam yang sudah kita tentukan, yaitu jam 19.30. Namun pada hari yang keempat, yaitu hari terakhir, bagi para peserta mohon kami ingatkan, pertama akan dimulai pada jam 16, yaitu akan ada pembahasan untuk materi Iqra level 5 dan 6. Kemudian dilanjutkan pada 17.30 sampai 19.30 akan kami isi dengan istirahat, sholat maghrib, isya, dan makan malam. Dan dilanjutkan pada jam 19.30 sampai 21.30, yaitu yang pertama, Pak Ustadz kita akan menyampaikan materi summary, yaitu Iqra level 1 sampai dengan 6. Kemudian ada closing ceremony, serta penyerahan sertifikat bagi mereka yang nanti akan meningkatkan lulus di level 1 sampai dengan 6. Kemudian penyerahan hadiah dan penutupan dan doa. Dan untuk ini kami mohon kepada para peserta di batch 2 ini untuk bisa hadir pada jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi yang luar kota maupun di luar negeri, mohon untuk bisa menyesuaikan jam-jam waktu di Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pengumumannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu sudah habis, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama dipimpin Ibu Ustazah, dan kita mengaminkannya. Silakan Ibu Ustazah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita. Kepada Ibu Ustazah kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.